Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, pala lu pe. Pak Deddy Kobuser, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa dikompar sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. Deddy Kobuser dirujak netizen gara-gara mengkritik anak-anak yang tidak suka dengan makanan yang sudah disediakan. Makanan siang gratis bergizi. Dan memberikan pesanan yang agak kasar ya terdengarnya, dan netizen pun marah-marah mengkritik Om Deddy Kobuser. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Om Deddy Kobuser? Biar tidak salah paham, kita dengarkan videonya dan nanti pun saya juga akan memberikan reaction saya atau komentar saya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Om, sabar. Gizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak." Ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak. Orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Kalau dari pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Om Deddy Kobuser ini bagus niatnya. Tetapi kadang-kadang memang orang-orang itu beda untuk memaknainya. Program makan siang bergizi gratis, kalau dari segi pandangan saya, itu memang sangat berguna sekali. Tetapi lagi-lagi kadang-kadang pemerintah itu untuk melakukan uji coba tersebut tidak tepat pada tempatnya. Jadinya banyak yang komplain, banyak yang kurang inilah, kurang itulah. Coba uji cobanya itu di pedesaan pedalaman. Pasti anak-anak semua suka kok kalau dibagi atau diberi makan siang bergizi gratis. Dulu saya waktu kecil, waktu sekolah, itu nggak ada loh program seperti ini. Dan dulu kalau saya itu makannya itu makan nasi jagung sama kerupuk saja itu udah enak. Kalau melihat program makan siang bergizi gratis seperti ini, tentunya sebagai orang yang tinggal di desa pedalaman, saya sangat-sangat senang sekali ya. Tetapi lagi-lagi ini salah pada tempatnya. Harusnya uji cobanya itu berada di pedesaan, pedalaman, bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan, anak-anak kan sering terbiasa makan enak-enak. Ya mungkin netizen beranggapan lain ya tentang apa yang disampaikan oleh Om Deddy Kobuser. Lalu bagaimana tanggapan netizen selanjutnya? Om Deddy Kobuser dirujak habis oleh netizen. Kita simak videonya dan bagaimana pendapat mereka tentang kritikan dan komentar dari Om Deddy Kobuser tentang program makan siang bergizi secara gratis. Sebenarnya kalau misal kata anak tersebut menyampaikan sesuatu itu ya sah-sah saja, sebab uang program makan siang bergizi gratis kan ini dari pajak. Jadi nggak ada salahnya juga. Tetapi Om Deddy Kobuser ini juga mengajarkan untuk senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur ini dalam artian ya, kalau misal kata makanannya memang layak dimakan dan bergizi, ya bersyukur. Tetapi kalau misal kata ada kekurangan mungkin harus diperbaiki,
ya sah-sah saja kalau anak-anak mengungkapkan hal seperti itu. Kok pada nggak bersyukur sih sama program makan gratis? Seharusnya mau bersyukur. Menarik nih. Dari kemarin banyak yang ngata-ngatain makan gratis ini. Banyak yang bilang makanannya set food. Terus bocah yang makan juga pada nggak doyan. Seharusnya mah bersyukur nggak sih dikasih makanan gratis? Bersyukur mah memang harus. Tapi bersyukur bukan berarti membenarkan kualitas yang rendah. Kalau ada keluhan yang secara objektif memang benar, berarti harus dikoreksi. Contohnya, kemarin ada yang ngeluh rasa ayamnya aneh. Dia bilang kulitnya keras, jadi bikin gak nafsu makan. Nah ini bisa jadi evaluasi. Mungkin masaknya terlalu awal. Bisa di-adjust lagi waktunya. Soalnya ini memang gratis, tapi dananya kan dari APBN juga. Berarti dari uang pajak rakyat, uang kita. Bersyukur memang harus. Tapi jangan jadiin rasa syukur sebagai tameng buat nyari alasan kalau ada yang kurang. Soalnya ini menyangkut kesehatan banyak orang. Ini baru urusan kualitas makanan, belum ngomongin alergi. Karena tiap orang itu punya alergen beda-beda. Ada yang alergi telur, ada yang alergi kacang, ada yang nggak boleh minum susu, macam-macam. Kalau dipaksa makan biar bersyukur, takutnya malah celaka. Karena orang alergi itu bisa gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, bahkan bisa sampai udahan juga hidupnya. Soalnya ini kan tiap anaknya nggak didata punya alergi apa aja sebelum makan. Ini juga harus diperhatikan. Makanya ada berita ini. Makan bergizi gratis dinilai tak berhasil. Zulkifli Hasan bilang akan dievaluasi bertahap. Ini baru keren. Mau nerima masukan. Menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Ya iyalah komplain sebagai warga negara ya, anak kecil yang mendapat program makan siang gratis dan itu dananya dapat dari pajak rakyat. Nah, dan anak kecil di sini adalah sebagai rakyat. Boleh dong komplain. betul Mbak, Terus setuju. kalau di sini Om Ded nyamain sama Aska yang ikut syuting terus dapat nasi box nggak pernah komplain, dia jangan disamain. Nah, itu Soalnya dia. itu nasinya bukan dari pajak negara, itu dari kru filmnya. Terus kan di situ dia cuma anaknya Om Ded, bukan orang yang ikut berjasa di kru film itu. Gimana gitu ya mikirnya, katanya smart people. Waduh. Terus kalau menunya cuma kayak gini dari pajak negara, terus banyak rasanya nggak enak, emang nggak boleh komplain sebagai warga negara? Boleh Mbak. Yakin itu lebih dari 1 triliun per hari tapi dapatnya segini? Yakin nggak dikorupsi sama pengurus-pengurusnya? Terus sebagai warga negara nggak boleh gitu komplain sama pemerintah yang udah menyalurkan pajak negara untuk program makan siang gratis dan kita nggak boleh komplain gitu. Itu hak demokratis tiap warga, dilarang. Waduh, ini jadi seperti counter attack ya. Mas Deddy Corbuzier atau Om Deddy Corbuzier sampai dikritik netizen. Biasanya kan Deddy Corbuzier yang ngeritik netizen. Sekarang terbalik, netizen mengeritik Om Deddy Corbuzier. Katanya smart people, kok gitu? Waduh, ya namanya manusia Mbak, pasti juga ada salahnya. Mungkin niatnya Om Deddy Corbuzier ini untuk hal yang baik juga ya, tetapi kadang-kadang kita juga mungkin salah tanggap. Sebagai negara yang berdemokrasi, ya kita sah-sah aja untuk memberikan kritikan. Namun Om Deddy Corbuzier ini seolah-olah itu menyalahkan anaknya ya, menyalahkan anak-anak yang ketika mengeluh makanannya kurang oke mungkin. Berikut kita simak bagaimana tanggapan kritikan dari netizen untuk Om Deddy Corbuzier. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanan yang enggak enak, ayamnya enggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Betul, Mbak. Mbak. Dia, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini.
apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi Gak box sama, syuting itu gak sama. seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Betul. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple, Deddy Betul. Corbuzier. Ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Ah, terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Betul. Emang ya, yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita, orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol. Pelan-pelan, Be. Mikir lu, Deddy. Ini video 90 subscribers only tapi gue gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak mana lu peanut, kurang enak ayamnya. Makan siang Sorry to say Om, untuk kali ini gue gak sepakat dengan statement lu dan gue ngerasa lu cukup tidak bijak dalam menanggapi persoalan ini. Betul, Mas. Karena yang pertama, siswa tersebut kan hanya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wartawan. Dan dia menjelaskan berdasarkan yang ia rasakan. Terus letak salahnya di mana Om? Yang kedua, kata enggak enak itu kan maknanya kompleks ya Om. Entah dari segi teksturnya, Betul. entah dari emang karena rasanya, Betul, Mas. atau mungkin gak enak karena makanannya udah basi. Mengingat belum lama itu ada berita yang dimana siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Om Deddy tahu kan soal itu? Atau sebaliknya belum? Dan yang terakhir Om Deddy gak lupakan kalau negara kita adalah negara demokrasi yang dimana kita tidak boleh alergi terhadap kritikan-kritikan seperti ini. Betul, Om, Mas. gak boleh. Iya. Tahu sederhananya gini Om, kalau emang ternyata rasanya gak enak dan respon pemerintah cenderung membiarkan, itu bukannya jauh lebih gak baik ya Om. Kalau kayak gitu, takutnya nanti malah memberikan dampak terhadap siswa-siswi yang menerima program tersebut. Jadi malas untuk makan. Kan jadi mubazir Om. Jadi solusi yang benar-benar solusi dalam hal ini, ya udah dengarkan, evaluasi. Setuju. Agar kedepannya bisa lebih Sip. baik lagi gitu Om. Bukan malah marah-marah, bukan. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal Udah, makan Mas. bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Betul. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Setuju. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros. Iya. Dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Betul. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita. Yang dimana kita di ASEAN Betul. aja, di Asia Tenggara, kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah gue dulu pas sekolah, mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Betul. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Betul. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat.
yang benar-benar pure dari dalam hatinya, benar-benar enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Ngebiasain anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Betul, Mas. Maka dari itu sebenarnya Setuju. untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus lanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaiki ke depannya. Dan perlu yang kedua, dievaluasi. tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, Nah, itu ini harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Dan yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang enak. Jadi menurut logika smart people, kalau orang nggak setuju dengan makan siang gratis ini, sama dengan buzzer gitu, walaupun nggak punya jabatan strategis seperti lead call tituler misalnya, atau nggak deket sama pejabat manapun, mereka tetap buzzer semata-mata karena mengkritik makan siang gratis. Smart people, coba deh kita pikir lebih jernih dikit ya. Kalau pelaksanaan makan siang gratis ini masih berantakan, Counter attack bikin yang luar siswa biasa. keracunan, penyajiannya belum memenuhi standar gizi seimbang, masih bingung cari dana sana sini, lauknya basi lah, terus tiba-tiba ada orang yang lantang mati-matian belain ini program, kira-kira yang buzzer itu siapa ya? Kalau saya dikasih pilihan, minum Oki Jelly Drink atau makan ayam belum mateng dan sayur yang kecut basi, ya jujur saya bakal pilih minum Oki Jelly Drink sih. Buktinya, yang dulu katanya sehari-hari mampunya beli Oki Jelly Drink doang, masih bisa tuh lanjut S3 di UI. Tapi masalahnya, pelanggan Oki Jelly Drink ini juga ternyata langganan keracunan makanan, guys. Oh ya, kalau emang Om Ded ini ngotot banget, kami adalah buzzer, tolong dong, kasih tahu gimana caranya reimburse pembayaran ini. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya nggak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? pro kontra pernyataan Om Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier yang menuai pro kontra dari netizen, dikritik, di counter attack habis-habisan. Katanya smart people. Kalau dari komentar saya begini ya, Om Deddy Corbuzier itu sebenarnya dari pandangan saya penyampaiannya sih niatnya baik tetapi agak kasar, ya kan? Kalau anak-anak mengeluh tentang makan siang bergizi gratis, mungkin ada ayamnya yang kurang mateng atau ada sayurnya yang kurang ini, kurang itu. Harusnya ini untuk orang-orang yang tukang masak itu perlu evaluasi. Tentunya anak kecil itu juga tidak bisa berbohong ya. Kalau dia bilang enak ya enak, kalau dia bilang tidak enak ya tidak enak gitu. Saya juga agak kurang setuju ketika program makan siang bergizi gratis ini, kenapa sih harus ada bapak polisi, harus ada bapak TNI, kemudian ikut beserta keliling kelas? Kenapa sih? Di negara lain, kalau program-program seperti ini, itu nggak ada yang mendampingi. Maksudnya nggak ada loh. TNI, polisi ikut keliling kelas itu nggak ada. Ya mungkin setiap negara beda cara ya. Tetapi nanti takutnya ya kan anak-anak itu ya misal kata makannya kurang ini kurang itu, takut komplain dia. Padahal
ketika program makan siang bergizi gratis ini, kalau mungkin ada sesuatu yang kurang baik, ya perlu kita komplainkan, perlu kita kritik, bukan tidak bersyukur. Kalau misal kata makanan tersebut tidak sesuai, ya patut dievaluasi. Dan dari sekian pernyataan netizen, kalau dari segi pandangan saya, ya wajar-wajar aja kalau Om Ded ini dirujak habis-habisan oleh netizen. Karena ya pernyataan beliau ini agak kasar juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Program makan siang bergizi gratis menimbulkan pro dan kontra. Dan ingat ya, sekolah di Indonesia ini juga perlu banyak perhatian. Karena apa? Di daerah-daerah pedalaman, pembangunan sekolahnya itu masih ada yang tertinggal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.